Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Kawonten Horror Story di malam Jumat ini. Seperti biasa, kita akan membawakan cerita pengalaman mistis bersama seorang narasumber yang bernama Mas Gin. Kita sebut saja begitu. Mas Gin ini punya pengalaman horor seputar rumah kontrakannya sendiri. Seperti apa kisahnya? Kita akan dengar sama-sama. Sebelumnya di sini udah ada Mas Gin. Selamat malam Mas Gin. Selamat malam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Jadi cerita ini bermula di rumah kontrakan Mas Gin ya? Iya, lebih tepatnya sih rumah baru ditempatin, udah kosong lama sih. Jadi 2 tahun lalu saya pindah dari kampung saya menuju ke rumah baru saya. Terus intinya rumah itu udah kosong lama lah. Oh, emang sebelumnya udah kosong. Iya. Baru ditempatin lagi sama keluarga saya gitu. Jadi pengalaman pertama kali ke situ tuh hawanya udah beda, terus gimana ya, intinya kalau malam tuh sering ada gangguan kecil, kayak suara-suara orang mainan sendok piring di dapur. Itu awal-awal nempatin ya Mas? Iya, itu pas awal-awal gitu. Tapi semakin kesini kok makin kencang gangguannya. Iya, semakin lebih sering lah. Iya. Gitu. Jadi ini mau cerita yang mana dulu nih? Soalnya ini banyak banget nih. Dari yang rumah kontrakan dulu aja. Yang awal ya. Coba gimana awalnya? Jadi kan 3 tahun lalu saya pindah, terus saya tinggal bertiga sama saudara saya sama anaknya, bertiga kita. Terus yang paling pertama diganggu sih saudara saya itu. Jadi pas tidur kayak ada orang nyekek, tangannya hitam berbulu. Nah terus kan siangnya cerita, habis malam tuh kan biasanya saya main, kalau malam keluar malam main, terus gara-gara dia cerita jadi saya kan nggak main, jadi saya di rumah begadang. Saya pas nonton TV tuh sering dengar suara-suara aneh di dapur. Pas saya cek nggak ada, terus saya nonton TV lagi terdengar suara lagi gitu. Itu gangguan dari Mas Gin? Iya. Maksudnya pengalaman pertama saya itu yang paling mengganggu. Soalnya kan setiap malam kayak gitu. Yang pertama diganggu saudaranya. Iya. Yang dicekik itu. Iya, awal-awal tuh. Terus Intinya kalau lagi pas sendirian di rumah tuh kayak ada orang jalan gitu, kayak rumah suasananya rame. Jadi kayak orang, misalnya mata saya ke TV, otomatis ujung mata saya kan masih melihat samping kan, jadi kayak ada orang berjalan bolak-balik gitulah. Terus sering kalau malam kayak ada orang yang mainin tirai gitu, dimainin seperti itu Mas. Itu udah berapa lama di rumah itu berarti? Kalau hitungan dari sampai sekarang sih udah 3 tahun. Pokoknya awal kejadian tuh paling kenceng tuh 3 tahunan lalu. Awal-awalnya ya itu pas awal-awal nempatin rumah itu. Terus kejadian paling aneh tuh pas siang-siang, malah ini siang-siang jam 12-an tuh. Saya bangun pagi jam 8 bangun, terus saudara saya sama anaknya pamitan keluar, katanya mau main gitu kan. Terus saya sarapan, main HP bentar, terus ketiduran bangun-bangun jam 11 apa hampir jam 12-an lah, mau azan zuhur. Terus saya pengen boker kan, terus posisi rumah kekunci kan, terus saya ke kamar mandi, biasalah main HP sambil boker, pas main game tiba-tiba ada yang ngetok, tok. Saya jawab lah, ya bentar gitu kan, tak kira saudara saya. Pas baru ngeh, langsung deh saya
selesai langsung pergi dari rumah. Itu paling menakutkan siang-siang, soalnya kalau malam sih udah biasa. Kalau kan ini siang, Padahal siang ya. ya posisi rumah kosong, Hmm. terus kunci rumah kekunci semua, pintu samping pintu depan kekunci otomatis kan, udah pergi dari pagi soalnya. Nah intinya diketok-ketok kayak orang ketok-ketok pintu kamar mandi, dan jelas banget tuh, jelas banget. Makanya pertama saya nggak ngeh, tak kira kakak saya. Terus makanya saya jawab kan, iya bentar lagi selesai gitu. Pas baru ngeh kalau saya di rumah sendirian, nah baru merinding, langsung selesai, langsung keluar rumah lah pokoknya. Soalnya siang-siang mas, bayangin jam 12 diganggu kayak gituan kan. Berarti gangguannya baru kayak gitu ya? Iya, terus masih berlanjut sebenarnya sih. Oh, Jadi, masih banyak lagi banyak banget mas. Soalnya kalau di rumah itu juga? dia masih di tempat yang sama gitu. Terus pas malam-malam juga kayak pas ini pengalaman paling ini bukan saya sih, cuma kayak saudara saya cerita sama saya. Oh iya. Pas jam 8 malam tuh posisi saya lagi di luar, lagi main, dia sendirian di rumah sama anaknya udah tidur. Entah nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pengen nyapu terus nyapu keluar, nyapunya keluar. Terus di depan rumah tuh kayak ada orang, pas diamatin tuh makin jelas orangnya tuh kayak korban kecelakaan gitu loh mas. Jadi mukanya hancur gitu. Nah gitu. Terus kakak saya langsung masuk, langsung tutup pintu, terus telepon sama saya suruh balik. Terus saya balik tuh. Terus itu kan kejadian kalau itu pas hari Selasa kalau nggak salah, pas malam Jumatnya. Pas saya inget tuh pas malam Jumat Kliwon malahan mas. Jadi saya pas main di tempat temen, jam 11-an lah, tiba-tiba saudara saya itu telepon kayak ketakutan gitu loh mas. Jadi kamu di mana sekarang, balik. Saya takut sendirian di rumah gitu kan. Terus jadi saya kan langsung balik. Terus saya tanyain pas masuk rumah, tanya kenapa gitu kan. Katanya tuh di dapur ada orang mainin ngelempar-lemparin sendok. Ya, alat-alat dapur. Alat dapur ya. Terus kan saya bilangnya gini, mungkin tikus gitu kan. Bukan tikus, kalau tikus sudah jelas tikus. Itu bukan tikus. Nah kan saya cek ke belakang. Jadi anehnya gini, kalau misalnya tikus ya kan tempat sendoknya tuh jatuh berantakan kan. Nah itu enggak, jadi nggak semua sendok tuh jatuh, jadi cuma beberapa. Terus kayak piring-piring juga gitu. Terus kan udah gak enak nih rasanya kan. Terus udah aku udah pulang ini nggak apa-apa, slow. Terus dia masuk kamar, tinggal saya kan sendiri kan di depan TV. Saya mainan HP sambil nonton TV. Lah itu ada gangguan lagi kan, kayak ada orang kayak ngamatin saya dari depan kamar, kayak diperhatiin. Iya, kayak diperhatiin. Jadi kayak rasa, walaupun mata saya ke HP tapi masih bisa ngerasain kayak ada orang yang jalan di samping kan. Terus habis itu udahlah jam 1 kalau nggak salah, jam 1 saya mutusin ke kamar aja lah, main HP di kamar. Pas main kan kamar saya jadi pintunya tuh nembus. Jadi kalau saya di dalam kamar, kalau saya tidur di depan di kasur, kalau saya duduk di kasur tidur di kasur tuh masih bisa ngeliat ruang tamu loh mas. Oh iya. Kalau posisi pintu dibuka gitu. Nah udah nggak enak nih perasaan, udah merinding gitu. Terus udahlah bodo amat lah, main HP aja lah, main HP kan. Tapi posisi main HP, mata saya masih fokus ke depan, ke ruang tamu ya. Di meja tuh kan kayak ada vas bunga tuh kecil tuh. Nah lama-lama tak perhatiin kok. Pertama sih enggak sih, cuma masih merinding gitu kan. Terus ada apa sih gitu. Terus tiba-tiba melihat vas bunganya geser sendiri mas. Jadi kayak bener-bener kayak orang ada yang dipindahin loh. Jadi seret gitu. Padahal nggak ada orang kan di kamar. Saudara saya kan di kamar, saya juga di kamar kan. Terus udahlah langsung udah takut, udah gak jelas lah pikirannya. Terus pakai headset, setel musik yang keras, pintu saya tutup, terus saya tidur gitu. Itu sih
bagian kecil sih, sebenarnya masih banyak, cuma kalau diceritain semua ya Iya. panjang banget gitu. Terus kayak contoh kayak yang paling sering sih kalau kan Berarti belum sempet yang sampai diliatin ya? kalau diliatin ya cuma itu sebatas bayangan-bayangan hitam Iya. itulah, Masih bayangan ya. masih bayangan. Terus kayak misalnya nih contoh kecil, soalnya banyak sih kan, rumah lama saya sama yang baru tuh jauh. Terus kalau pulang malam sering, dulu pas pulang malam tuh sering kan lewatinnya sawahan tuh panjang Ya. tuh, jadi sering kalau penampakan di situ sering. Tapi ini udah beda Beda tempat. cuma biasa tempat yang saya lewatin sih. Iya iya. Jadinya kayak orang-orang, pas orang dari depan kelihatan orang, pas nengok ke belakang udah nggak ada gitu. Kita bahas yang di rumah ini dulu. Ya itu buat besok ya mas. Untuk next tempatnya dilanjut besok Oke siap mas. karena tidak cukup waktunya. Ya udah Baik. mas, segini aja dulu. Kurang lebih segitu dulu dari podcast Kawangatan Horror Story. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam penggunaan kata. Terus mohon maaf kalau uploadnya jarang karena memang punya kesibukan masing-masing. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Gin yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Sama-sama mas. Semoga sehat selalu, Amin. panjang umur sejahtera. Amin. Segitu dulu podcast dari Kawangatan Horror Story. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa terus update tentang podcast kita. Kita bakal upload terus tentang podcast horror misteri lainnya. Di channel Spotify kita ada channel namanya Kawangatan Horror Story. Di add aja di situ aja, di follow nanti. Terus di YouTube juga ada, kita bikin platform di YouTube. Namanya Ini Misteri Channel. Tentang kita masuk segmennya podcast misteri. Ya kurang lebih segitu dulu dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pasang headset kalian dan jangan pernah dengerin cerita ini sendirian. Selamat malam.